memang kita Konservasi Indonesia kan kita adalah LSM lingkungan ya, organisasi lingkungan yang bergerak di bidang konservasi alam, dan salah satu pelajaran yang kita pelajari dari seluruh aktivitas kegiatan yang sudah kita jalani lebih dari 30 tahun ini, bahwa alam di Indonesia tuh banyak sekali yang bagus dan indah, tetapi bagaimana cara terbaik untuk mengkonservasinya itu memang harus dilakukan bersama masyarakat, bersama pemerintah, mitra yang lain, tetapi juga harus ada aspek transformasi ekonomi yang terjadi di lapangan yang langsung dirasakan. Karena walaupun kita sudah tahu bahwa isu perubahan iklim, isu kehilangannya atau degradasi keanekaragaman hayati yang cukup besar, but in the end of the day, kalau misalnya suatu kawasan dilindungi atau memiliki pengelolaan yang berbeda seperti konservasi ini, transformasi ekonomi harus terjadi. Jadi yang kita lakukan bersama masyarakat, bersama Pemda, bersama pemerintah nasional juga dan mitra yang lain adalah membangun kayak mana. Kalau kita udah lihat mungkin di Papua Barat, Daya, ada Raja Ampat, sekarang sudah terbukti terkenal banget jadi ekowisata yang bermanfaat bagi masyarakat, ekonominya juga sudah global. Nah, kalau di Papua Barat sekarang ada kayak mana? Kita mau juga melihat bahwa kayak mana ini the next spot gitu yang bisa dimana konservasi alamnya, pesisir dan juga lautnya bisa terus terjaga dan membangun ekonomi langsung masyarakat dan pemerintah dan ekonomi lokal yang bisa mendunia juga. Berarti memang dan juga melindungi lah masyarakat yang ada di situ. Nah, selain fungsi karbon, keanekaragaman hayati yang tadi kita lihat, ada hiu paus, ada Indo-Pacific bottlenose dolphin, dan juga tim kita kemarin baru ngeluarin research bahwa di Kaimana juga ketemu killer whale atau paus pembunuh orca di situ ya. Nah, ini fungsi-fungsi ini kan sebenarnya sesuatu hal yang ekosistemnya unik, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tetapi daerah-daerah yang dimana tempat penyimpanan karbon tinggi, hutannya masih bagus, lautnya masih bagus, terus gak kalah penting tadi disebut Kingdom of Fish. Di Kaimana ini ditemukan, tim research kita menemukan ada 1157 jenis ikan spesies karang. Ini lebih banyak daripada Raja Ampat bahkan dari segi individu. Hampir ada 500 jenis terumbu karang, tepatnya ada 492, dan ini research udah 5 tahun yang lalu ya. Jadi tempat-tempat ini kan spesial, unik di dunia, tetapi yang nggak kalah penting ada masyarakat yang tinggal di situ. Jadi kita sebagai organisasi dan juga pemerhati lingkungan harus juga memikirkan bagaimana kawasan ini bisa terjaga kalau tidak ada dampak langsungnya kepada masyarakat atau dampak langsung yang berkelanjutan. Insentif untuk menjaga ini akan hilang. Mungkin sekarang kita ya seru-seruan gitu ya bikin kawasan konservasi itu sangat bagus, ada komitmen global, komitmen negara, tetapi terus kita launching video dan sebagainya, tetapi kalau masyarakatnya itu tidak ada insentif untuk menjaga secara berkelanjutan, akan sulit. Yang disebut aspek keberlanjutan itu nggak akan tercapai gitu. Jadi memang ekowisata itu sebenarnya salah satu dari solusi untuk melanjutkan untuk mengelola secara berkelanjutan. Bukan solusi satu-satunya, tetapi solusi yang kita lihat juga bersama masyarakat paling tepat yang ada di Kaimana. Selain itu, karena ekowisata ini juga ternyata dan ekowisata berbasis konservasi alam ini ternyata sangat sesuai dengan tradisi turun-temurun yang sudah ada ratusan tahun di Nama Tota atau di Kaimana juga, yang nanti mungkin Bapak Raja bisa sampaikan langsung ya tentang Sasinggama itu sendiri. betul. Pengelolaan kawasan, sebenarnya konservasi itu kan fungsinya itu melihat suatu kawasan apa yang sumber daya alam apa yang ada di situ dan bagaimana itu harus dikelola. Karena konservasi itu terutama untuk konteks-konteks di negara-negara berkembang di Indonesia dan sebagainya, ini bukan konteks yang
nggak boleh masuk, nggak boleh ini, tetapi konsep pengelolaan. Jadi kalau dari segi konsep pengelolaan itu sendiri, konservasi itu pertama kita harus tahu, harus punya data. Jadi orang selalu bilang we are a science-based organization atau organisasi berbasis science. Tapi yang nggak kalah penting bukan hanya data dari science, seperti berapa jumlah terumbu karang, ikan, ada spesies mangrove apa saja, ada spesies burung apa saja. Tapi yang nggak kalah penting adalah knowledge atau pengetahuan di bidang kearifan lokal atau bagaimana masyarakat secara turun-temurun menggunakan kawasan ini dan trennya ke depan seperti apa. Jadi fungsi pertama dari pengelolaan atau konservasi itu nomor satu pengetahuan dari bidang sains tadi dan knowledge ya. Yang berikutnya adalah bagaimana pengetahuan itu bisa dibangun bersama masyarakat, pemerintah dan mitra lain sebagai dasar untuk pengelolaan kawasan itu sendiri. Jadi kawasannya ada berapa, area mana yang harus dilindungi seperti apa. Nah ini biasanya diterjemahkan menjadi pemetaan atau kawasannya ditetapkan nanti. Jadi kalau di Kaimana, seperti juga di Raja Ampat pengalamannya itu lewat sebelum penetapan dari pemerintah, ada penetapan dari masyarakat adat dulu. Jadi ada deklarasi adat dan itu penting sekali karena deklarasi adat itu prosesnya ada kita saling belajar dan saling melihat apa saja yang sudah dilakukan turun-temurun dan juga taruh itu di dalam peta. Jadi kadang banyak pengetahuan kearifan lokal ataupun proses yang dilakukan secara adat yang belum menjadi dilegalisir atau legal formal. Jadi proses berikutnya setelah pengetahuan kita lakukan bersama-sama adalah pemetaan dan penetapan kawasan. Jadi mulai dari masyarakat, baru dari pemerintah. Nah ini levelnya bisa di desa, bisa di kabupaten, provinsi sampai ke pusat ya. Kalau di Kaimana ini sendiri, ini adalah kawasan konservasi provinsi ya. Provinsi jadi dikelola di Pemda. Nah berikutnya ini kadang paralel juga nih dilakukan bersamaan. Apa kira-kira fungsi dari kawasan itu sendiri dan bagaimana ekonomi yang bisa dikembangkan? Jadi di Kaimana ini langsung memang lebih banyak diawali dengan ekowisata kayak sekarang. Nah dari proses ekowisata itu pun ada proses pengelolaan khusus. Jadi yang dilakukan di Kaimana ini proses pengelolaan pariwisatanya ini berbasis tadi pengetahuan, sains dan sebagainya, dilakukan yang disebut kajian daya dukung lingkungan, itu yang akan nanti menetapkan berapa sih jumlah boat yang bisa masuk, berapa jumlah pariwisata atau wisatawan yang bisa masuk, berapa jumlah wisatawan yang bisa diving sama hiu paus dalam waktu bersamaan. Nah dari